0015. Saya Inayatul Rogania dengan NIM 0014. Saya dengan Aldudusah Giantoro dengan NIM 0026. Saya Novia Angelina Burus Bayang dengan NIM 0018. Saya Devi Sofia Azenda dengan NIM 0017. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mikrobiologi dengan judul Pertumbuhan, Reproduksi, dan Perhitungan Mikroorganisme. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan dengan keadaan seimbang diukur dalam 3 hal, yaitu umur sel yang ditentukan segera setelah proses pembelahan sel selesai. Yang kedua ada umur kultur yang ditentukan dari waktu lamanya inkubasi. Dan yang ketiga ada waktu generasi yang merupakan waktu yang dibutuhkan sel untuk memperbanyak diri dari 1 sel menjadi 2 sel. Selanjutnya ada kurva pertumbuhan mikroorganisme yang merupakan representasi dalam grafis yang menunjukkan jumlah sel hidup dalam populasi bakteri sama periode tertentu. Di sini ada kurva pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama itu ada fase lag. Nah, dia bervariasi tergantung pada spesies bakteri, ukuran anokulum, sifat kultur, medium, dan faktor lingkungan seperti suhu dan lain-lainnya. Lalu, yang kedua itu ada fase log. Sel bakteri itu mulai membelah dan jumlahnya meningkat secara eksponensial seiring waktu. Fase ketiga ada fase stasioner. Pada fase ini, pembelahan sel mikroorganisme berhenti karena adanya penipisan nutrisi dan akumulasi produk beracun, tetapi jumlah sel mati dan sel baru tetap sama. Pada tahap terakhir, ada fase penurunan atau fase kematian. Pada fase ini, populasi menurun karena kematian sel disebabkan oleh kekurangan nutrisi, akumulasi toksin, dan juga dipicu oleh keberadaan enzim ortoliti. Atau secara generatif atau secara kawin, itu ada 3 macam. Yang pertama itu konjugasi, kedua itu transduksi, dan yang ketiga transformasi. Nah, langsung saja kita lihat. Tipe yang pertama itu adalah secara konjugasi. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambaran proses konjugasi. Tapi sebelumnya harus tahu dulu ya, apa itu konjugasi. Konjugasi itu merupakan proses perpindahan atau transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Jadi konsep dari konjugasi ini maksudnya adalah satu bakteri memberikan DNA, sedangkan bakteri lainnya menerima DNA tersebut. Ya, bisa dipahami konsepnya ya. Nah, kita lihat prosesnya. Ini ada 4 tahap di sini. Ada si donor, ada bakteri donor, ada bakteri resipien ya. Jadi di sini tidak ada bakteri jantan, bakteri betina, tidak ada ya. Yang ada itu kalau di buku biasanya bakteri positif, bakteri negatif. Berbeda muatan aja. Nah, donor itu adalah si pemberi, resipien itu adalah si penerima. Tahap yang pertama itu adalah donor bakteri atau si pemberi bakteri itu menghasilkan pili atau pilus ya. Itu yang pertama. Jadi pili ini berfungsi sebagai jembatan untuk mereka berdua ya. Tahap keduanya, pilus atau pili pada donor bakteri tadi itu akan melekat atau menempel pada si resipien atau si penerima, sehingga mereka ada saling udah melekatkan diri lah ya, ada komunikasi ya seperti tanda panah ini ya. Tahap yang ketiga itu
si bakteri resipien itu menerima struktur DNA atau materi genetik dari si donor. Nah, jadi yang ditransfer itu hanya materi genetiknya ya. Kita katakanlah ini sebagai DNA. Jadi bukan semua, tapi hanya materi genetiknya yang diterima ya. Ketika sudah terjadi penggabungan dan menerima si DNA tadi ya, si pilus itu kan dia menjadi jembatan perkawinan tersebut, dan dia terbuat dari protein fleksibel yang akan segera hilang ketika proses konjugasi telah selesai ya. Itu dia yang nomor 3. Tahap yang keempat, setelah sampai di bakteri si penerima tadi DNA-nya, DNA tersebut akan menyatu sehingga terjadi rekombinasi dan dihasilkanlah new donor atau bakteri yang baru. Kira-kira begitu gambarannya ya. Oke, sekarang kita masuk. Turbidimetri adalah analisis kuantitatif yang didasarkan dengan pengukuran kekeruhan dan turbidan dari suatu larutan akibat adanya partikel padat dalam larutan setelah sinar melewati suatu larutan yang mengandung partikel tersuspensi. Turbidimetri adalah analisa yang berdasarkan hamburan cahaya. Hamburan cahaya terjadi akibat adanya partikel yang terdapat dalam larutan. Partikel ini menghamburkan cahaya ke segala arah yang mengenainya. Dalam turbidimetri digunakan larutan yang berupa koloid atau tersuspensi. Larutan jernih dapat diukur dengan metode ini dengan jalan memberikan emulgator untuk mengelmusi larutan. Prinsip kerja dari turbidimetri adalah menghitung jumlah cahaya yang diteruskan dan mengkalkulasikan jumlah cahaya yang diabsorpsi oleh partikel dalam suspensi untuk menentukan konsentrasi substansi yang ingin dicari. Karena menggunakan jumlah cahaya yang diabsorpsi untuk pengukuran konsentrasi, maka jumlah cahaya yang diabsorpsi akan tergantung pada jumlah partikel dan ukuran partikel. Prinsip umum dari alat turbidimetri adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai dasar pengukuran. Adapun bagian-bagian alat turbidimetri yang pertama, 1. Standar angka kekeruhan. Kedua, tempat sampel, yaitu untuk meletakkan botol sampel yang berisikan sampel. 3. Tombol 0. Keempat, tombol tes. Kelima, tombol call untuk mengakses kalibrasi modus dan tetap aktif selama kalibrasi. Keenam, display. Ketujuh, botol standar. Kedelapan, botol sampel. Cara kerja turbidimetri. Pada turbidimetri, semakin besar dan banyaknya jumlah partikel, maka jumlah cahaya yang diabsorpsi akan semakin besar, dan untuk penentuan kadarnya digunakan spektrofotometer cahaya. Sejumlah cahaya ditembakkan dari sebuah sumber cahaya menuju monokromator. Monokromator akan menguraikan cahaya dan meneruskan menuju